wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Fajar dari Timur bersama saya, Pinky Afisaratri, yang akan membagikan informasi seputar tema kali ini, yaitu hutang puasa. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Islam, sehingga apabila meninggalkan puasa di bulan Ramadan, wajib hukumnya untuk menggantinya di lain waktu. Dan bagaimana sebenarnya ketentuan ketika seseorang mempunyai hutang dalam puasa? Dan bagaimana cara membayar hutang puasa yang sebenarnya. Dan kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa hebat, yaitu Assalamualaikum Bapak Kiai Khozim Mustafid SAG MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbaknya saya juga ya. Alhamdulillah sehat. Ya, boleh tahu namanya Mbak siapa? Saya Pinky Afisaratri. Tinggi ya, saya Raffi Ahmad Dudulan Tomat. Oh, siap Raffi Ahmad. Biasa akrab dipanggil? Ya, Raffi Ahmad Dudulan Tomat. Mencetak sih kerja di Papa di Minggat. Panjang ya Pak ya? Panjang ternyata sekali, betul. Dan tidak hanya itu, kita juga ada audiens dari SMK Al-Falah Sidoarjo. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Nama saya Bintang dari Al-Falah Sidoarjo. Nama saya Muhammad Rafi Setiawan dari SMK Unggulan Al-Falah Sidoarjo. Bagaimana kabarnya Sehat, alhamdulillah. Kak Bintang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya. Mungkin langsung aja kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Iya, monggo Mbak. Kita bahas dulu soal kewajiban berpuasa. Bisa dijelaskan Pak Kiai terkait kewajiban dalam berpuasa Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AMTV yang luar biasa ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas izinnya, juga insya Allah atas ma'unahnya. Kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekeluarga dan bahagia dunia akhirat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat, kami rasanya begitu muda di sini ya. Jadi ini bukan kiai lagi tapi Kang Yai. Iya, karena bertemu dengan kalian yang masih muda-muda ya. Ini imut-imut saya amit-amit. Ya. Tapi yang jelas sahabat MTV yang luar biasa. Jadi terkait dengan puasa Ramadan, ya, seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah salah satu bulan yang istimewa ya, yang disebut dengan bulan suci. Berbagai macam keistimewaan ada di sana, Mbak ya. Jadi berbagai macam kemuliaan, berlipat gandanya pahala. Maka di situ ada satu perintah kewajiban puasa. Dan puasa Ramadan adalah salah satu bagian, tepatnya rukun Islam yang keempat, gitu ya. Rukun Islam yang keempat yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka kewajiban puasa ini ya, satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali ya kan, yang ada uzurnya dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini surat ini sangat populer ya dan booming ya di hadapan teman-teman kita ya, sahabat-sahabat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian. Jadi kata-kata kutiba itu maknanya furido, diwajibkan. Kata-kata kutiba berarti dicatat. Kewajiban yang bukan sekedar lisan saja, tapi juga tertulis ya. Berarti kewajibannya sesuatu yang harus dilaksanakan. Bukan sekedar fardu biasa, tapi kewajiban yang insya Allah pahalanya juga luar biasa. Maka di situ disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa juga terhadap umat-umat sebelum kalian. Jadi ternyata umat-umat sebelum kita itu juga diwajibkan puasa. Hanya caranya yang berbeda. Ya kan? Nah, kita diwajibkan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ini adalah cara kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sahabat MTV yang luar biasa, kewajiban puasa ini tujuannya adalah menciptakan jiwa-jiwa takwa. La'allakum tattaqun gitu kan. Jadi supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajiban-kewajiban berpuasa, terutama ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan dengan puasa Ramadan ini insya Allah akan menjadi jiwa-jiwa yang Islam kafah yang rahmatan lil alamin.
Baik, karena juga sudah tertera di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, dan katanya sudah ada di zaman-zaman sebelum kita, tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan cara yang berbeda itu seperti apa? Oke, ada puasa itu yang hanya 1 bulan sekali misalnya ya. Ada juga yang puasanya itu selang-seling. Seperti puasa Nabi Daud yang kemudian diabadikan oleh Rasulullah sampai sekarang ini. Jadi termasuk sunnah puasa itu ada puasa namanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak berpuasa, begitu seterusnya. Itu termasuk puasa Daud. Berarti puasa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud. Untuk yang lain tentang teknisnya ada juga yang puasa itu 41 hari dan sebagainya. Allah alam ya, itu syariat-syariat Nabi terdahulu, dan sekarang ini disempurnakan oleh syariat Rasulullah Muhammad SAW dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Bahkan pada masa Yahudi itu juga pernah puasa. Jadi Yahudi, Nasrani itu ahlul kitab itu juga ada syariat berpuasa, bahkan ada tradisi 10 Muharram ya, Asyura itu mereka juga berpuasa. Sehingga oleh Rasulullah kita dianjurkan kalau gitu jangan hanya 10 Asyura kita berpuasa, jangan hanya 10 Muharram. Kenapa ya Rasul? Agar tidak menyamai orang lain, orang Yahudi. Maka ditambahi dengan puasa Tasu'ah tanggal 9 Muharram. Seperti itu. Memang dengan adanya puasa ini juga pasti ada tujuan. Tujuan yang baik untuk kita semua, tidak hanya untuk kesehatan saja, namun untuk mencatat amal baik kita juga. Baik, seperti itu. Dan pastikan di dalam berpuasa ini ada halangan, terutama untuk para wanita, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengganti puasa Ramadan? Terima kasih Mbak Pungki. Pinky. Oh, Pinky. Iya. Kalau Mbak Pungki itu mantan saya. Oh, seperti itu. Nanti kalau istrinya dilihat bagaimana? Iya, mantan saya kan jadi istri saya. Oh, gitu. Luar I'm biasa. sorry Mama. Jadi gini, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 ya, bahkan 184 juga disebutkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi faman kana minkum maridan, barang siapa yang di antara kalian ternyata yang harusnya menunaikan ibadah puasa itu ternyata ada halangan. Ya bukan hanya perempuan saja, bisa jadi bencong juga ada halangan. Oh, yes. Nah, ya karena halangan uzur puasa itu ya, misalnya faman kana minkum maridun, mungkin di antara antum, antara kalian itu ada yang sedang sakit, ya kan? Au ala safarin, atau dalam keadaan musafir. Lah musafir itu kan bukan hanya saya, bisa juga cowok ya, Mas Rafli mau jalan-jalan sama Mbak Is Dahlia misalnya gitu kan. Nah itu kan safarin ya kan, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan musafir. Yang musafirnya itu diperbolehkan untuk jamak dan qashar, maka itu termasuk diperbolehkan untuk mengqadha puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka silahkan diqadha di hari yang lain sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya. Nah, ketika tidak mampu untuk menunaikan qadha di hari yang lain, nah itulah ada fafidyatum ya, diwajibkan untuk membayar fidyah. Mungkin yang sakitnya tidak diharapkan sembuhnya misalnya ya, misalnya saya ini misalnya, tapi mudah-mudahan jangan sakit ya, misalnya saya ini sakit karena sudah tua, eklek-eklek, kecepet kelek ya, kecokot ketek umpama ini ya kan. Nah tiba-tiba sakit, aduh ini nggak mungkin sembuh gitu kan, maka dibayar dengan fidyah. Nah, untuk membayar fidyahnya sendiri tuh apakah ada ketentuan tersendiri yang sudah ditentukan dari Al-Quran atau bagaimana? Jadi di Al-Quran itu secara letterlek redaksional memang tidak ya, tapi ada di dalam satu hadis ya, disebutkan bahwa fidyahnya orang yang meninggalkan puasa setiap 1 hari itu 1 mud ya, 1 mud ya katakanlah anggap 1 kilogram lah ya, 1 kilogram beras makanan pokok ya, atau dengan cara mungkin tidak berupa mentahan ya, matengan misalnya. Mas siapa tadi satunya? Mas Bintang ya, Mas Bintang misalnya mau ngasih beras kok kasihan yo, ini kan calon mertua saya umpama ini umpama ya. Nah wis tak masakno ae gitu kan, tak masakkan. Jadi setiap hari panjenengan meninggalkan puasa dan tidak mampu untuk mengganti di hari yang lain, maka
Fidyah itu berupa dengan makanan pokok yang bisa dihidangkan setiap hari, satu hari dia menikmati makanan itu, seperti itu. Baik, seperti itu. Jawabannya benar-benar bermanfaat bagi kita semua, dan sepertinya akan ada banyak hal menarik lain di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di Fajar dari Timur. Memasuki segmen kali ini, kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Haruskah hutang puasa dibayar berturut-turut, Pak Yai? Masya Allah. Sebagaimana orang hutang piutang ya, itu ya sebaiknya cash and carry. Cash Jadi and carry. kontan lebih baik. Tapi yang namanya orang, namanya manusia ya kan, apalagi manusia model kayak saya ini kan orangnya kan minal dablegi waloyo ya. Berarti sama berarti ya? Enggak sama, dirimu kan haya gitu kan. Jadi gini, kalau memang tidak bisa kontan ya, memang sebaiknya kontan. Namun kalau tidak bisa kontan boleh boleh dicicil. Dicicil itu bukan berarti terus kosong beduk sesuk neh sampai asar gitu. Ya, jadi dari Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menyampaikan dalam satu hadis sahihnya itu mendengar Rasulullah SAW bahwa kami pernah diberi kesempatan oleh Rasulullah itu untuk mengqadha puasa itu sampai sepanjang tahun. Jadi mengqadha puasa itu waktunya sangat panjang, antara Syawal sampai Sya'ban. Ya. Namun ya jangan diremehkan, ya kan? Jangan diremehkan. Jadi lebih utama tetap lebih cepat lebih baik. Ya, jadi misalnya Syawal gitu kan, nah itu monggo puasa sunnah Syawal misalnya ya, atau mendahulukan yang puasa wajib itu diqadha dulu. Nah, itu. Tapi kalau memang tidak, nanti masih ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, Selo, Safar, Mulud ya. Mulutnya siapa? Mulutnya siapa? Nah, itu boleh. Boleh, asalkan tidak niat meremehkan. Oke. Apakah ada batasan maksimal dari untuk mengganti hutang puasa tersebut? Enggak ada, ya sesuai dengan yang kita ketinggalan itu. Jadi enggak ada maksimal harus sampai Syaban lebih sedikit masuk Ramadan lah, ya kan? Atau dilebihkan misalnya dari ketinggalan yang satu hari, nek ono diganti puasa kodoknya 1 hari setengah. Ini namanya setengah gila ya kan, karena nggak ada setengah gitu kan. Jadi puasa ya udah sesuai dengan itu. Nah, jeda rentan waktu antara Syawal sampai Sya'ban, nah inilah yang monggo kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalkan sudah memasuki bulan Ramadan tapi masih mau membayar hutang puasa tersebut, apa masih diterima dan hukumnya bagaimana? Gitu? Masih diperbolehkan, walaupun memang ada ulama yang menghukumkan makruh ya, karena termasuk kategori litashil ya, mempermudah meremehkan, meremehkan. Tapi itu pun kalau misalnya tidak niat meremehkan, namanya orang sibuk ya, kayak Mbak Pinky, kemudian Tinggi Pinky Teletubbies itu kan. Jadi Teletubbies dong. Iya. Jadi sahabat AMTV ya, misalnya karena kesibukan ya kan, karena kesibukan ngurus anak, kesibukan jadi calon ibu, kan tamat SMK kan nikah ya gitu kan. Kuliah dulu kuliah dulu ya. Misalnya ya kan. Nah, itu karena kesibukan tanpa ada kesengajaan, tanpa ada niatan meremehkan, boleh-boleh saja. Oh, baik, seperti itu. Oke, hukum melaksanakan puasa qadha sendiri seperti apa? Sebagaimana puasa wajib ya. Puasa Ramadan kan hukumnya wajib. Iya. Nah, berarti mengqadhanya Juga wajib juga. Jadi karena mengqadha itu kan bahasa Jepangnya kan nyaur. Bahasa Jepang, bahasa Jawa. Jawa ya. Bahasa Jawa. Iya, Jepang Jawa ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang diqadha, ketika yang diqadha itu wajib, maka mengqadhanya pun wajib. Ya. Kalau misalkan dari tahun lalu nih belum dibayar hutang puasanya, sudah memasuki Ramadan tahun ini, apakah lalu hukum membayarnya itu apakah didouble atau bagaimana? Subhanallah. Jadi gini, ya tidak terus didouble terus diakumulasikan kayak paketan itu ya enggak gitu ya kan. Jadi ya tetap diganti itu, tapi itu termasuk dosa. Bahkan ada ulama yang menyampaikan itu termasuk dosa besar karena sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Itu berarti ada sesuatu yang kategori meremehkan itu tadi. Kecuali benar-benar ketidaksengajaan, astagfirullah kok lupa. Nah, tetap diganti sebagaimana yang dia ketinggalan itu. Namun
bertobatlah kepada Allah, istighfar kepada Allah agar dosa, merasa berdosa bahwa ketinggalan Ramadan tahun kemarin sampai tabrakan dengan tabrakan itu apa ya? Ya kan, dengan Ramadan sekarang, nah itu termasuk dosa yang harus mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan karena diremehkan. tidak ada yang tahu juga ajalnya kita. Ya, makanya kan gini, dalam hukum qiyas ya, terkait dengan hutang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ya. Jadi harusnya setiap hutang piutang apapun harus dicatat. Nah, alangkah baiknya dianalogikan dengan hutang piutang itulah, maka sahabat AMTV ya, antum semua ya misalnya ya, ada yang ketinggalan harus dicatat. Ya, sekian hari kita nggak puasa, kalau perlu ditulis dipajang di depan pintu misalnya, saya punya hutang ini, sehingga akan tahu, sehingga akan berusaha untuk bagaimana kita akan mengqadhonya. Seperti itu. Iya. Sangat bermanfaat dan membantu kita semua untuk semakin memperbaiki diri ke depannya. Betul, insya Seperti Allah itu. harus begitu ya Mbak ya. Iya. Nah, sahabat AMTV, kita di sini kan kedatangan tamu dari SMK Al-Falah Sidoarjo. Mohon maaf, SMK Unggulan Al-Falah Sidoarjo. Tentunya dia tidak mereka tidak akan diam saja di sini, dan mungkin dari kakak-kakaknya ada yang ingin ditanyakan. Kenalan pakai Iya, Iya. kenalan. Nah, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Setiawan. Siapa? Setiawan. Setiawan. Saya juga Iwan, idaman wanita. Waduh, sulit-sulit. Iya, yuk. Gini Pak ya, kan kita salah memprediksikan hari raya Idul Fitri. Habis itu hari terakhirnya itu tiba-tiba sudah belum di sahur, sudah hari raya. Apakah kita harus menyahurnya itu sesudahnya apa Sesudahnya atau gimana, atau Iya. wajib nyaur atau gimana gitu Iya. ya. Jadi artinya kita sudah niat puasa Ramadan ya kan, tapi tidak ada satu spekulasi lah ya, seperti itu. Pertanyaannya bagus ya. Kelas berapa Mas? kelas 11 SD ya, Masya Allah. 11 SMK, kelas 2 SMK. Luar biasa ya, ini calon-calon generasi kita ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, luar biasa. Jadi gini, pertanyaan yang bagus sekali ini juga sering terjadi ya, namanya ini kan ilmu praktis, ya kan, ilmu aplikatif. Jadi saya yakin banyak kaum muslimin yang pernah mengalami seperti ini. Sudah terkadung gitu ya. Terlanjur. Sudah terlanjur ya. Nah, terlanjur kan terlanjur basah. Jadi misalnya sudah terlanjur niat puasa, ya kan? Oh, ternyata ada perubahan berdasarkan ru'yah ini. Ternyata kok sudah Idul Fitri, Sudah Idul kan? Fitri. Padahal sudah niat puasa. Nah, maka karena sudah masuk Idul Fitri, sudah 1 Syawal, puasa di 1 Syawal hukumnya kan haram. Ya sudah, berarti ya batalkan saja. Dan karena itu sesuatu yang haram kita berpuasa, sesuatu hari yang tidak dianjurkan, tidak diwajibkan kita berpuasa, maka juga tidak wajib berqadha. Jadi tidak kemudian aku soleh poso setengah dino rek, kok tiba-tiba Idul Fitri, nek ngono sing sedinane sing setengah dino tak cicil mari. Tidak begitu Mas Rafli ya. Jadi tidak usah khawatir. Nanti jenengan misalnya tiba-tiba kok hari raya langsung pura gitu aja. Ya. Lalu kalau misalkan terlanjur berniat puasa dan lupa kalau itu masih di 1 Syawal, itu bagaimana hukum? Ya udah, batalkan niatnya. Jadi harus batalkan, saya niat membatalkan puasa karena sudah hari raya. Iya, bahkan ada ulama yang menyampaikan walaupun tidak niat membatalkan, secara otomatis sudah tidak lagi bulan Ramadan. Ya kan, mau puasa apa lagi? Mau qadha masih 1 Syawal. Haram kan berpuasa? Karena hari raya. Waktunya kita bersenang-senang. Makan-makan payeknya, minum-minum sirupnya, opornya, pakai sarung atlasnya, keren. Ini sangat bermanfaat sekali dan jawabannya juga membantu kita untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan atau minim kesalahan. Membahas tadi puasa qadha, cara melaksanakan puasa qadha itu bagaimana Pak Kiai? Masya Allah ya, bagus sekali ya Mbak Binti ya. Jadi gini, cara mengqadha puasa itu ya tadi fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yang pertama diganti dengan hari yang lain. Bagi yang sakit yang bisa diharapkan sembuhnya,
Dan bagi musafir yang nanti sudah sampai di kampungnya, kemudian di luar Ramadan diganti dengan seberapa banyak dia meninggalkan puasa, ya kan? Nah, yang satu, yang kedua dengan cara membayar fidyah. Itu tadi bagi yang sedang sakit tidak diharapkan sembuhnya, bagi yang tua renta, ya kan? Atau bagi ibu yang hamil atau menyusui, ya kan? Hamil atau menyusui di mana dia mengkhawatirkan dirinya atau anak yang dikandung atau disusuinya itu. Oke, baik seperti itu. Karena sepertinya kita akan membahas lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya jawabannya juga akan bermanfaat bagi kita semua. Maka jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Ada pertanyaan lain yang justru dan pastinya akan lebih bermanfaat dan juga membantu kita untuk memperbaiki diri ke depannya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih Pak Yai. Sering sekali kita menyepelekan membayar puasa karena waktunya masih lama. Lalu bagaimana jika kita lupa kita punya hutang berapa gitu? Nah, itu gimana solusinya? Masya Allah, luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa manusia ini kan sering lupa ya. Namanya juga manusia. Man itu orang, manusia gampang terlupakan. Iya. Al insan makhluk khotok wan nisyan. Manusia panggonannya katok dan kemeja. Bukan ya. Itu. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah gitu kan. Jadi Allah sangat memaklumi itu. Yang terpenting tidak ngelali, ya kan? Nek lali kan enggak masalah, tapi nek sok ngelali lah ini beda lagi konotasinya. Untuk itu sahabat AMTV yang luar biasa, ketika lupa berapa jumlah yang ditinggalkan itu ya, Masya Allah, aku memang lali poso iki pirang dino gitu ya. Jangan-jangan siji sampai setugel dino gitu ya. Nah, kalau misalnya lupa seperti itu, rufi al-qalamu an salasin, ya kan? Jadi ada 3 hal yang tidak dihukumi, tidak terkena hukum dalam Islam. Jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang ketika lupa. Termasuk lupa dalam konteks berpuasa. Berapa jumlah yang kita tinggalkan, ya kan? Nah, ketika lupa dalam jumlah ini memang kira-kira 5 hari apa 6 hari. Nah, itu harus dilakukan bunya alal yakin. Bunya alal yakin itu harus dibangun yang kira-kira kemantapannya berapa. Dan usahakan dimaksimalkan, dilebihkan. Jadi misalnya 6 atau 5 ya, ini jangan terpaku pada 5-nya, tapi lebih hati-hatinya adalah 6 harinya. Iya, jadi 5 apa 6 ya, udah kalau gitu anggap saja 6. Jadi bunya al yakin, supaya yakin. Sama halnya ketika sholat kan begitu, ya kan? Aku mau sholatnya mau 3 rakaat atau 4 rakaat ini. Maklum kan karena sebelum sholat kan lihat film Korea. Akhirnya lupa. Ya udah, walaupun sudah 4 rakaat. Menurut Allah ya, karena kita kan tidak tahu. Keyakinan kita kok bimbang antara 3 dan 4. Ya, gegana, gelisah, galau merana, ya kan? Nah, maka diyakinkan bahwa masih 3 ditambah dengan 1 rakaat. Sama halnya puasa juga demikian. Lebih baik daripada kurang. Kalau kurang takutnya nanti kita punya beban kewajiban di akhirat nanti akan dituntut ya. Tapi kalau lebih, insya Allah kelebihan itu ada pahala buat kita. Amin. Nah, menyangkut soal menghitung berapa puasa yang kita tinggalkan, ini kan seorang wanita ada halangannya pasti. Nah, itu kalau misalkan dalam 1 bulan itu sang wanita berhalangan sampai 2 atau 3 kali. Nah, itu dihitungnya langsung 1 bulan itu dia harus mengganti atau sesuai dia bolongnya berapa gitu. Ya bolongnya berapa itu. Jadi bukan 1 bulan. Maka dalam satu hadis disebutkan ya, Aisyah itu pernah mengatakan umirtu biqadha'is shaum wala umirtu biqadha'is shalah. Jadi seorang wanita yang sedang haid itu diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ya, jadi selama kita haid berapa hari, ya berapa hari itu saja. Jadi tidak harus 1 bulan. Kasihan nanti ya kan. Jadi berapa hari yang Mbak Pinky itu tinggalkan ketika kedatangan si jago merah itu. Nah, itu
Nah, itu pula yang kita qadha di hari yang lain. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk sholat memang harus tidak harus mengqadha. Kenapa? Itulah bentuk keringanan Allah Subhanahu wa taala karena sholat itu dilakukan setiap hari. Sedangkan puasa, yang pertama karena puasa ini spesial di bulan yang mulia, yang kedua karena setahun sekali. Iya. Sehingga harus diqadha di hari yang lain. Nah, masih menyangkut soal mengkodok puasa. Mungkin dari Kakak Bintang ada yang ingin dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Bintang siapa? Adalah Bintang ada Arnesen. Bintang? Arnesen. Tak kira bintang 9 gitu ya. NO ya. Iya, silakan. Dari SMK Unggulan Al-Falah. Allah. Saya mau bertanya, suami yang menggauli istrinya padahal sang istri sedang melaksanakan koda puasa Ramadan, apa hukumnya bagi mereka berdua? Masya Allah. Tadi sudah saya sampaikan ya kalau nggak salah. Jadi mengqadha sesuatu yang wajib, maka mengqadhanya juga wajib. Kalau mengqadha puasa Ramadan, kan puasa Ramadan wajib. Berarti mengqadhanya juga wajib. Walaupun di luar Ramadan, berarti kewajiban itu melekat pada kewajiban yang dilaksanakan itu. Sehingga aturan-aturan yang ada pada kewajiban itu tetap terikat. Nah, maka dari itu ketika seorang nyonya menir sedang haid ya kan, kemudian dengan sengaja loh ya, dengan sengaja kemudian ya sama, nanti kena kafaratnya sama, harus mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Sama keduanya. Jadi benar-benar kalau memang mengqadha puasa ya harus meninggalkan itu, ya kan? Ya, sama dengan ketika di bulan Ramadan juga begitu. Baik, seperti itu. Masih bersangkutan dengan membayar hutang. Apakah boleh kita membayarkan hutang apa ini? Hutang puasa? Oh, mohon maaf. Kalau hutang uang soalnya saya nggak punya uang. Mohon maaf, saya ulangi. Iya, Masih bersangkutan dengan membayarkan hutang berpuasa. Apakah boleh membayarkan hutang berpuasa orang yang sudah meninggal atau mungkin membayarkan hutang puasa orang tua yang sedang sakit? Jadi seperti diwakilkan gitu. Iya, Masya Allah. Ada 2 pendapat itu, Pak. Jadi pendapat yang rajih ya, pendapat yang kuat itu wa allaisa lil insani illa ma sa'a di dalam Al-Qur'an. Jadi apapun amal ibadah kita ya sesuai dengan orang itu yang melaksanakan. Nah, kalau kemudian orang itu sakit, maka di situ kan ada aturannya. Bagi yang sakit ya diqadha di hari yang lain. Kalau misalnya tidak diharapkan sembuhnya ya udah dibayar fidyah aja. Jadi tidak kita wakilkan. Ya. Nenek sama sakit nek tak gantikan tidak bisa. Iya, jadi biarlah nenek yang ketika ini ya udah kita hanya membantu untuk mengganti ketika harus membayar fidyahnya. Ya, nah begitupun bagi orang yang sudah meninggal, ya kan? Orang yang sudah meninggal ini juga ada 2 pendapat. Yang terkuat adalah tidak kewajiban untuk mengqadhanya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Semua amal ibadah kewajiban apa saja dalam syariat bagi seorang muslim yang sudah meninggal maka terputus sudah. Ya, terputus sudah. Hanya 3 yang tetap berlanjut, ya kan? Yang tetap follow ya. 3 yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak yang solihah yang mendoakannya. Itu saja, itu pun pahalanya yang mengalir. Ya kan? Namun demikian, dalam satu pendapat ya, Imam Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa sebagai bentuk birrul walidain ya, berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya ya, dan tahu bahwa orang tuanya meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat bahkan ya, dan dia tahu bahwa sholat yang ditinggalkannya itu perlu disaur ya, sama dengan ketika puasa, maka puasa boleh diganti oleh yang masih hidup, terutama putra putrinya. Kalau misalnya tidak kuat melaksanakan puasa, maka bisa membayarkan fidyahnya. Berarti ada 2 pendapat yang berbeda. Ada 2 pendapat yang berbeda. Namun karena sebenarnya sih saya lebih cenderung kepada untuk puasa loh ya. Itu lebih cenderung kepada dibayarkan fidyah oleh yang masih hidup itu. Sama halnya ketika kita ingin mengqadha mengqadhakan ayah ibu kita misalnya ya yang sedang sakit. Itu juga tidak cukup kita bayarkan fidyahnya. Jadi faman kana minkum maridun ya dan sebagainya yang seperti itu. Karena yang bertanggung jawab tetap diri sendiri. Betul. Seperti itu. Diri sendiri dan sudah ada aturannya untuk bagaimana cara mengqadhanya.
Jadi sudah jelas tidak ada alasan untuk tidak tahu apa-apa mengenai iya. hal tersebut. Jadi harus tahu. Kalau nggak tahu apa-apa ya itu namanya minal butai wal meremi. Nah, semoga para sahabat AMTV di luar sana dan teman-teman lainnya paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Bapak Kiai Qazi Mustafid. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tentunya kan sebelum berpuasa kita ada niat. Nah, apakah boleh niat membayar puasa Ramadan disamakan dengan niat puasa Senin Kamis? Tapi sebelum dijawab, kita akan persilahkan untuk jeda pariwara dan kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Nah, sahabat AMTV, seperti yang saya katakan tadi, sebelum adanya jeda pariwara, apakah boleh niat membayar puasa Ramadan disamakan dengan niat puasa Senin Kamis? Bagaimana Bapak Kiai Qazi Mustafid untuk jawabannya? Oke, terima kasih, Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali ya, luar biasa. Dan ini ilmu yang sangat bermanfaat ya, sahabat AMTV ya, luar biasa ya. Terima kasih AMTV. Jadi gini, untuk hal ini ada dua pendapat juga ya Mbak ya. Jadi Imam Abu Hanifah, terutama terkait dengan puasa sunnah Syawal. Ya. Kalau yang lain ini lebih cenderung kepada tidak diperbolehkan. Jadi memang secara umum itu antara niat wajib dengan niat sunnah itu tidak bisa digabungkan antara karena beda gridnya, manhaj syariahnya berbeda. Akan tetapi terkait dengan puasa sunnah, apalagi terkait dengan puasa Syawal itu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Jadi yang terhitung adalah puasa sunnah Syawal itu. Puasa sunnah. Nah, kalau dihubungkan dengan Senin Kamis misalnya, nanti yang jatuh ya puasa Senin Kamis itu. Hanya saja menurut Imam Ibnu Malik ya, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i ya, itu memperbolehkan dan menganggap itu sah. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli syai'in ma nawa. Jadi innamal tergantung niatnya. Kalau kita niatnya apalagi dengan keterbatasan waktu ya kan, maka boleh kita niat saya niat qadha puasa Ramadan sekaligus puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Nah, dari dua pendapat ini kemudian para kiai kita dulu memberikan solusi. Wes pokoknya yang penting niat puasa qadha dulu yang wajib. Masalah nanti yang sunnah bersamaan dengan hari Senin atau hari Kamis, insya Allah dapat barokahnya Senin dan Kamis. Oh baik, seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh sahabat-sahabat AMTV. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bolehkah bayar utang puasa Ramadan digabung dengan puasa Tarwiyah dan Arafah? ya sama halnya dengan yang tadi itu, bahwa ketika itu hal puasa sunnah dan wajib ya, maka berlakulah dua hukum pendapat para ulama itu, sehingga ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau misalnya kita ingin niat puasa wajib ya, tentu tetap yang lebih afdol adalah dicari hari yang lain selain Arafah atau Tarwiyah dan sebagainya ya kan. Jadi supaya nanti benar-benar puasa sunnah kita utuh, puasa wajib kita sah. Namun ketika ada satu hal berdasarkan beberapa pertimbangan ya kan, karena manusia ini kan pertimbangannya macam-macam ya kan. Nah, apalagi seperti saya ini kan orang sok sibuk, saya seperti itu ya. Nah itu maka harus tak gabung noai ya, benar ya. Maka menurut Imam Syafi'i insya Allah sah. Insya Allah sah. Tapi apakah lebih baiknya dipisah? Nah itu yang lebih afdal, jadi dipisah. Yang wajib sendiri, manhaj syariah itu kan yang wajib didahulukan, yang sunnah kemudian. Itu yang lebih utama. Dan usahakan ketika kita mengqadha puasa pun demikian, ya kan? Jadi yang puasa, yang wajib itu kita dahulukan untuk mengqadhanya, sedangkan yang sunnah, ya kan, sesuai dengan harinya. Tarwiyah misalnya kan tanggal 8 Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah, itu kan barokahnya kan luar biasa. Nah kalau kita gabung, nanti jangan-jangan malah nggak dapat barokahnya atau nggak dapat pahala sunnahnya puasa Tarwiyah dan Arafah itu. Seperti itu. Iya. Nah, masih bersangkutan dengan membayar fidyah. Nah, untuk membayar fidyah puasa satu hari berapa atau ketentuannya bagaimana? Apakah satu kali
membayar fidyah itu langsung merangkap misalkan yang ditinggalkan ada 3 atau Ya. bagaimana gitu. Jadi boleh boleh diangsur, ya, boleh diropel. Gampangnya seperti itu. Seperti itu. Jadi 1 hari puasa, 1 hari meninggalkan puasa, ya kan? 1 hari itu pula cari orang miskin untuk kita kasih fidyahnya itu, ya kan? Dan itu lebih afdol, supaya segera lebih dimanfaatkan, lebih dinikmati. Namun seandainya daripada nginjrit-injrit ya, apa itu bahasa apa itu? Menyicil ya kan? Pokoknya gak mencicil. Gak mencicil medeni. Kayak Mas Rafli. Mas Rafli ini senyumnya manis ya. Ya, senyumnya nyeblok memean. Gulanya kalah ya. Jadi seperti itu sahabat IMTV ya. Iya. Jadi misalnya mengkodok memberikan fidyah daripada menghitung 1 hari 2 hari kan, nanti bisa-bisa malah menghitung hari. Jadinya nyanyi. Lebih baik di total ya kan, sekian hari tidak puasa, lah nanti kita jumlah sekian hari misalnya 1 kilogram, ya udah 10 hari 10 kilogram plus lauk pauknya yang sekiranya bisa dinikmati dalam 1 hari itu. Makan 3 kali ya udah 3 kali sesuai dengan kekuatan makan kita. Kalau misalnya Mbak Pinggi ya biasanya kok sehari itu makan bebek Madura gitu, gitu kan. Enak kayaknya. Enak dong secara ya kan, 1 hari 1 kali makan 15.000 katakanlah ya kan. Nah, berarti 1 hari 45. Nah, sisa 45 itu kita berikan kepada yang berhak menerimanya, fakir miskin. Ya, Mas Bintang misalnya kan, aku daripada menyerahkan uang tak masak saya kan laki-laki setia. Setia setiap tikungan ada. Waduh, agak menakutkan ya. Misalnya seperti itu. Nah, maka monggo silakan, itu teknis. Ya kan? Teknisnya boleh secara cash tiap ini ya kan, dan juga boleh secara ropelan ya kan, diakumulasikan berapa hari ditinggalkan. Baik, seperti itu. Semoga dapat dipahami dan tentunya pasti kita akan berhati-hati dalam melakukan membayar hutang puasa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih tanda-tanda membayar puasa yang diterima Allah? Masya Allah ya. Ya, tanda-tanda membayar puasa yang diterima Allah sama saja tanda-tandanya dengan puasa yang dilaksanakan yang tidak qadha ya, bagi orang yang berpuasa. Ya kan? Antara lain la'allakum tattaqun, ya kan, akan muncul karisma ya. Karisma ketakwaannya sehingga menjadi jiwa-jiwa yang mempesona. Terpesona, ya kan? Aku terpesona. Waduh. Jadi jiwa-jiwa muslim yang mempesona ya kan. Dari kata-katanya menyejukkan hati, dari perbuatannya tidak pernah menyakiti, dari mukanya selalu menawan hati. Insya Allah istrinya juga Mbak Evi. Mbak Evi, orang mana itu? Itu bukan Mbak Pinggi. Saya seperti itu. Ya, itu artinya akan menjadi tanda-tanda seperti itu. Itulah buahnya puasa. Yang kedua, akan menjadi seorang yang memiliki disiplin yang tinggi. Ya, di samping juga memiliki yang ketiga kejujuran, ya kan? Kejujuran. Orang puasa itu kan orang yang jujur, ya kan? Tidak pernah bohong, tidak pernah korupsi, ya kan? Nah, jadi apa ya, dalam bahasa Maduranya itu minangan titi. Jadi misalnya gini, ya kan? Puasa yang harusnya sampai maghrib, ya kan? Nah, karena nggak ada orang, wis dindet ae. Asar sudah berbuka, ya kan? Jadi poso sapi, mari makan sapi. Ya. Itu kan tidak boleh, ya kan? Itu berarti melatih kejujuran dan juga amanah. Iya. Ini adalah amanah, tanggung jawab yang harus kita selesaikan di hadapan Allah. Sekali sahur, imsak, ya kan? Sampai maghrib, ya udah kita selesaikan sampai maghrib. Jadi ya tidak boleh berlebihan. Aku kan kuat sampai jam 8 lagi buka. Itu juga kurang baik. Ya kan? Apalagi mendahului, ya kan? Terus mokel, ya kan? Nah, terus mangan apa itu? Ada namanya poso sapi, ada namanya poso wedhus. Poso wedhus itu mangan karo adus. Ya kan? Nah, itu juga artinya apa? Makan di kamar mandi. Sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Memang orang nggak lihat kan? Nah, itu Tapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa itu orang yang selalu waskat, pengawasannya melekat. Tidak mengenal ruang dan waktu. Di mana, kapan saja, ya kan? Dan itu akan terbentuk jiwa-jiwa yang kemudian menjadi jiwa-jiwa yang baik, yang ada orang maupun tidak, ya kan? Yang pada akhirnya akan menjadi puncak ibadah kita, menal mukhlisin, ya, termasuk orang-orang yang ikhlas.
Baik, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Pak Kiai Kozim Mustafid SAG MPDI yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tidak selesai dari itu saja, mungkin dari Bapak Kiainya sendiri ada pesan yang akan disampaikan untuk sahabat AMTV seputar tentang hutang puasa agar kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih memperhatikan lagi. Ini pesan apa ya? Pesan terakhir? Duh, bukan. Ojo ngedeni. Dan kesimpulan Oh, iya. atau Jadi, memberi maksudnya nasihat pesan terakhir di di acara ini. acara ya, ini. di apa itu? Sorry. Fajar dari Timur. Fajar dari Timur. Fajar dari Timur, masya Allah. Sahabat AMTV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan pembahasan tentang mengqadha puasa ini luar biasa ya. Tema yang dibawa oleh Mbak Pinky dibarengi dengan tamu spesial kita. Ya. Bintang tamu dan bintang Rafli. Wah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ada satu perhatian secara spesial, ya kan? Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena perintah puasa ini sesuatu kewajiban yang luar biasa nilainya, dilipat gandakan pahalanya, maka jangan sekali-kali satu diremehkan. Ya. Yang kedua, jangan sekali-kali menunda satu kewajiban. Ya. Apalagi kewajiban puasa. Karena puasa Ramadan dalam satu tahun tidak datang 2 kali. Iya. Ya datang bulan, bisa 2 kali 3 kali. Setiap bulan datang, ya kan? Tapi kalau puasa Ramadan dalam satu tahun hanya sekali satu bulan, ya kan? Nah itu maka jangan sampai ditunda-tunda. Dan yang ketiga, jangan meremehkan dalam cara mengembalikan menyaurnya atau mengqadhanya. Sesuaikan dengan syariatnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan para sahabat, salafus sholihin, bagaimana petunjuk para ulama, para kiai, ya kan, agar kita tidak salah arah, tidak salah kaprah, sehingga hidupnya menjadi bubrah. Nauzubillah. Luar biasa sekali, diingat-ingat pesan dari Kiai Kozim Mustafid, jangan meremehkan karena kita juga tidak tahu kapan ajal kita. Dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa itu gampang tapi jangan digampangkan, seperti itu. Semoga pembahasan kali ini dapat menemani sahabat AMTV untuk menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tidak terasa sudah 30 menit lebih kita bersama. Sampai berjumpa lagi di Fajar dari Timur episode selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Kiai Kozim Mustafid SAG MPDI atas waktunya dan juga jawabannya. Terima kasih kepada Kak Rafli dan Kak Bintang atas waktunya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya Pinky Afisaratri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.